Boleh, next Om. Oke, aman. Oke, semuanya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya yang terhormat Bapak Dwi selaku dosen pengampu teknologi IoT ini dan juga yang saya banggakan teman-teman sekalian dari kelompok 3. Maka dari itu sebelum itu kita sebelum menjelaskan tentang tugas atau UAS neural network ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Baik, di sini kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang neural network, yaitu tentang neuron, bias, wake, dan juga activation. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Nah, untuk format perkenalannya dari kelompok 3 sendiri, mungkin bisa untuk perkenalan nama, nama panggilan, NRP, asal, seperti itu. Baik, tapi sebelum itu saya terperkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan Anfaah, biasa dipanggil Zidan atau biasa dipanggil Anfaah dengan NRP 2042221005. Saya berasal dari Pasuruan. Mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman sekalian. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Lintang Sindako Cesar, biasa dipanggil Lintang, dengan NRP 2042211017. Asal saya dari Blitar. Perkenalkan nama saya Wahyu Jayanti, biasa dipanggil Wahyu, dengan NRP 20422211019, asal dari Nganjuk. Perkenalkan, nama saya Maulana Andi Wiratama, NRP 0422211075, asal saya dari Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Sekiansyah, biasa dipanggil Rizky, dan LP 2042211079, asal saya dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Imanda Sintia Maratu Solihah, biasa dipanggil Imanda, NRP 2042221085. Saya berasal dari Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Faruk Adani, NRP 2042221093, bisa dipanggil Afi, asal Surabaya. Kenalkan, nama saya Ahmad Fernanda Pramudia Wardana, bisa dipanggil Fernanda, dengan nomor RRP 2042221047, asal saya dari Surabaya. Baik, perkenalkan nama saya Sakari Sanadame Prasetyo, biasa dipanggil Sakti, NRP 2042221029, asal dari Gresik. Oke, baik. Terima kasih kepada untuk semua kelompok 4. Nah, di sini untuk yang pertama sendiri kita akan membahas tentang Introduction to AI. Apa sih pengenalan dari Artificial Intelligence itu sendiri? Nah, bisa di next. Oke, di sini adalah perkenalan tentang artificial intelligence itu sendiri. Yang pertama, artificial intelligence sendiri itu memiliki bagian-bagian terdalam atau bagian-bagian mendasar yang membuat dia bisa berkembang untuk sampai saat ini seperti itu. Nah, untuk yang pertama itu yang ada itu yang pertama generatif AI. Yang kedua ada deep learning, yang ketiga ada NN atau biasa disebut neural network, yang keempat adalah machine learning. Tapi yang kita bahas sekarang untuk tema atau topik untuk sekarang yaitu tentang neural network dan juga yang mendasari neural network atau NN itu sendiri yaitu deep learning. Nah, apa sih neural network itu yang pertama yaitu model matematis yang meniru cara kerja otak manusia menggunakan unit sederhana bernama neuron. Jadi memiliki bagian-bagian terkecil lah seperti itu untuk bisa membentuk suatu proses atau data yang bisa menghasilkan bagian di atas NN itu sendiri yaitu machine learning. Nah, apa sih bagian dari NN itu sendiri untuk bagian dasarnya itu apa sih? Nah, itu yaitu deep learning. Deep learning sendiri itu pengembangan NN dengan lapisan tersembunyi lebih dalam menangani masalah yang lebih kompleks seperti itu.
Mungkin bisa di next. Oke, di sini untuk NN sendiri terdapat arsitektur atau terdapat bagaimana sih cara kerja NN itu sendiri atau neural network itu. Nah, di sini ada 3 layer utama dari NN itu sendiri, yaitu yang pertama input layer. Nah, tugas dari input layer sendiri yang pertama adalah menerima data awal. Nah, lalu yang kedua hidden layer. Hidden layer ini bisa berlapis-lapis, bisa sampai ribuan atau bahkan ratusan. Tapi di sini kita maksimalkan atau komplekskan yaitu menjadi 3 aja. Seperti itu. Nah, untuk hidden layer sendiri memiliki fungsi yaitu memproses data menggunakan fungsi aktivasi, bobot, dan biasnya. Sehingga dari input layer bisa dihasilkan untuk prosesnya di hidden layer tersebut. Nah, dari hidden layer sendiri akan menghasilkan suatu output atau menghasilkan suatu hasil dari hidden layer itu. Nah, yang terakhir yaitu bagian output layer yaitu menghasilkan prediksi atau klasifikasi akhir. Nah, ke- ketika input, hidden, dan juga output ini berjalan satu sama lain, nah itu bisa disebut neural network. Seperti itu. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman dari kelompok saya. Baik, untuk input layer. Input layer, lapisan input adalah tempat data atau metadata set diterima. Dalam proyek jaringan neural, visi komputer ini dapat berupa dataset berbasis gambar atau video. Tidak ada hal kompleks pada lapisan ini, tidak ada komputasi yang dilakukan pada tahap ini. Lapisan ini hanya berfungsi sebagai gerbang untuk memasukkan data guna melatih model, lalu semuanya diteruskan ke lapisan tersembunyi. Next. Baik, untuk output layer. Jaringan neural yang kompleks dan canggih biasanya memiliki satu atau lebih lapisan sembunyi. Pada lapisan ini, diprosesnya neuron non-linear dan fungsi aktivasi yang masing-masing memiliki peran sendiri. Dalam setiap jaringan neural, node dan neuron berbeda dikarakterisasi atau dan menjalankan tugas berdasarkan fungsi aktivasi bobot dan bias spesifik mereka. Hasil dari energi, komputasi, dan tugas yang dilakukan, lapisan tersembunyi ini kemudian diteruskan ke lapisan output. Wake. Wake merupakan seberapa banyak kombinasi dalam himpunan layer. Wake merupakan bobot dalam ANN yang merupakan nilai numerik yang terkait dengan koneksi antara neuron atau node di berbagai lapisan jaringan. Setiap koneksi dari satu neuron ke neuron lainnya memiliki bobot yang menandakan kekuatan dan arah, positif atau negatif, dari pengaruh satu neuron terhadap neuron lainnya. Ketika sinyal input melewati jaringan, sinyal tersebut akan dikalikan dengan bobot-bobot ini, yang secara kumulatif menentukan hasil akhir jaringan seperti pada gambar. Weight terletak di antara input satu dengan input lainnya. Next. Peran weight dalam ANN. Weight dalam ANN sangat penting karena secara langsung mempengaruhi sinyal yang ditransmisikan melalui jaringan dan pada akhirnya menentukan output jaringan. Selama fase training, ANN belajar dengan menyesuaikan bobot-bobot ini secara berulang-ulang untuk memprediksi output yang benar untuk serangkaian input yang diberikan. Kumpulan bobot dalam jaringan merangkum apa yang telah dipelajari jaringan dari data pelatihan. Secara efektif, mengkodekan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat prediksi atau keputusan. Next. Weight dengan learning algorithm. Proses pembelajaran dalam ANN melibatkan penyesuaian bobot untuk mengurangi kesalahan antara output yang diprediksi dan output aktual. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan algoritma pembelajaran
backpropagation ikan dengan teknik optimalis seperti gradient descent. Dalam backpropagation, kesalahan pada output dihitung dan disebarkan kembali melalui jaringan untuk memperbarui bobot dengan cara yang meminimalkan secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan aktivasi function. Next. Oke, fungsi aktivasi umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu binary step, linear, dan juga non-linear. Dengan banyaknya subkategori, turunan, variasi, dan perhitungan lainnya yang sekarang digunakan dalam jaringan neural. Oke, next. Oke, yang pertama nonlinear sigmoid. Di sini range antara 0 sampai 1 tepat digunakan untuk model yang memprediksi probabilitas sebagai outputnya. Karena outputnya yaitu 0 dan 1. Fungsi aktivasi sigmoid itu sendiri juga dikenal sebagai fungsi aktivasi logistik. Mengambil input dan ubahnya menjadi output yang berkisar antara 0 dan untuk alasan ini sigmoid disebut sebagai fungsi pemampatan dan dapat dibedakan. Input yang lebih besar dan lebih positif akan menghasilkan nilai output mendekati 1 atau 0. Dengan lebih kecil, lebih banyak, lebih kecil, lebih banyak dengan input negatif menghasilkan output yang lebih dekat ke 0. Mungkin contoh grafiknya seperti gambar tersebut. Next. Oke, selanjutnya untuk yang non-linear ada yang disebut dengan tanda atau hiperbolik tangen. Untuk hiperbolik tangen ini eh, fungsinya memiliki rentang output antara -1 hingga +1, sehingga lebih cocok untuk data yang memiliki distribusi negatif dan positif. Ketika inputnya negatif, output dari fungsi tanda mendekati -1. Jika inputnya 0, output mendekati 0, sedangkan untuk input positif, outputnya mendekati +1. Keuntungan dari fungsi tanda adalah sifatnya yang zero-centered, artinya distribusi outputnya simetris terhadap 0. Hal ini mempermudah proses pembelajaran jaringan saraf karena gradiennya dapat bersifat positif dan negatif. Selanjutnya, untuk nonlinear ada ReLU atau Rectifier Linear Relate. Pada salah satu fungsi aktivasi paling populer dalam jaringan saraf. Fungsi ini dirumuskan dalam fungsi Z sama dengan max dalam kurung 0, Z, yang berarti bahwa outputnya adalah nilai maksimum antara 0 dan input Z. Dengan kata lain, jika Z bernilai negatif atau 0, outputnya adalah 0. Sedangkan jika Z bernilai positif, outputnya sama dengan Z. Fungsi ReLU banyak digunakan karena efisiensinya dalam komputasi dan kemampuannya untuk memperkenalkan sifat non-linearitas ke dalam model, sehingga jaringan saraf dapat mempelajari pola yang kompleks. Namun, fungsi ini juga memiliki kelemahan, salah satunya adalah fenomena dying ReLU, di mana neuron dengan input negatif terus-menerus akan menghasilkan gradien 0, sehingga berhenti. Selain itu, fungsi ReLU tidak dapat bersifat zero-centered karena outputnya tidak simetris terhadap 0. Baik, untuk selanjutnya fungsi aktivasi dari nonlinear yaitu Leggi ReLU, yaitu merupakan fungsi aktivasi yang digunakan dalam jaringan saraf tiruan untuk memperkenalkan nonlinearitas. Jadi ReLU itu merupakan varian dan motivasi ReLU yang dibuat untuk mengatasi masalah ReLU yang sekarat. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh
Leggy ReLU yang pertama yaitu memiliki kemiringan kecil untuk nilai negatif, namun untuk kemiringan datar dia itu nilainya tidak kecil. Selanjutnya untuk koefisien kemiringan itu ditentukan sebelum adanya pelatihan. Yang ketiga yaitu masukan X itu lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut mengembalikan nilai masukan itu sendiri. Yang terakhir, jika input X kurang dari atau sama dengan 0, maka Leggy ReLU mengembalikan nilai negatif kecil yang proporsional dengan input. Untuk kelebihan atau keuntungannya yaitu yang pertama, mengurangi risiko overfitting pada jaringan saraf, mengatasi masalah gradien yang hilang, efisiensi secara komputasi, dan menghindari masalah dead ReLU atau dying ReLU yang terjadi saat ReLU selalu memiliki nilai di bawah 0. Jadi di sini pada layar terdapat beberapa fungsi dari Leggy ReLU untuk menyelesaikan permasalahan ReLU. Ada bagaimana cara kita menghasilkan max. Oke, next. Selanjutnya yaitu LU atau Exponential Linear Unit. Memiliki seluruh kelebihan ReLU dengan keluaran mendekati 0 komputasi, membutuhkan eksponensial fungsi unit linear eksponensial atau LUS adalah literasi lain dari ReLU asli yang menggunakan cara lain untuk mengatasi masalah ReLU yang sekarat dan juga tidak dapat dibedakan. Selanjutnya untuk LU itu menggunakan kurva log untuk nilai negatif sebagai gantinya, bukan garis lurus. Dengan itu menjadi halus secara perlahan sampai mencapai min A. Oke, next. Oke, baik. Sini selanjutnya yaitu ada nonlinear cell atau scale exponential linear unit, di mana selalu mengontrol gradien dengan efektif dan skala konsep normalisasi. Dan itu adalah dengan parameter lambda. Selalu menghilangkan masalah gradien yang hilang, tidak bisa mati, tidak seperti ReLU, dan belajar lebih cepat dan lebih baik daripada yang lain, fungsi aktivasi yang terbatas. Dan di samping ini merupakan gambar grafik dan juga persamaan dari Selu, di mana dia menggunakan lambda yang tadi saya bilang dengan kurung kerawang X yang merupakan Selu dengan if X lebih dari 0 dan alpha Euler angkat X min alpha dengan if X kurang dari sama dengan 0. Di sini M yang biasanya merupakan suatu ketetapan dengan nilai 2,7788 dalam Selu merupakan fungsi X digunakan untuk fungsi eksponen. Oke, bisa di next. Kemudian untuk pemilihan activation function. Jadi secara singkat dari semua yang telah dijelaskan oleh teman-teman, itu sigmoid itu cocok untuk output probabilitas, tetapi bisa menyebabkan masalah vanishing gradient pada jaringan yang dalam. Nah, untuk vanishing gradient sendiri itu merupakan sebuah masalah yang terjadi pada jaringan saraf saat proses pelatihan. Kemudian untuk yang kedua ReLU atau Rectified Linear Unit digunakan secara luas karena cepat dan mengurangi masalah vanishing gradient. Yang ketiga ada TANH, cocok untuk data terpusat di sekitar 0, tetapi juga rentan terhadap vanishing gradient. Kemudian yang terakhir ada softmax, digunakan untuk klasifikasi multi-kelas karena mengubah output menjadi suatu probabilitas. Oke, next. Berikut ini adalah prinsip kerja dari neural network atau kalkulasi dari neural network yang bekerja itu seperti apa. Elemen neural network sendiri yang sudah dijelaskan tadi, terdapat neuron. Neuron itu seperti pada gambar tersebut ya X1, X2, dan Y1. Lalu ada koneksi. Koneksi ini adalah koneksivitas dari arah dari X1 dan X2 menuju ke Y1. Di mana dalam koneksi tersebut terdapat bobot atau wake yang sudah di training dari hasil permodelan untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Lalu cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya dari neural network ini secara simpelnya yaitu kita terdapat input X1 dan X2 di mana input X1 yaitu terdapat input 1
X1 mempunyai input 1, lalu X2 mempunyai input minus 1. Di mana X1 menuju ke Y1 ini terdapat bobot yang bernilai 2. Lalu X2 menuju ke Y1 ini terdapat bobot bernilai dengan minus 1. Cara menghitungnya yaitu eh, neuron input lalu dikali dengan bobot, di mana X1 menuju Y1 yaitu 1 dikali 2, maka menghasilkan nilai 2. Lalu X2 menuju Y1 yaitu minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. Lalu perhitungan tersebut kita sum atau jumlahkan, itu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu untuk eh, perhitungan selanjutnya pada Y1 ini kita lalu aktifasikan. Namun ada catatan, ketika hasil penjumlahan tersebut nilainya masih tergolong sedikit atau nol, maka kita bisa menambahkan nilai bias agar jalur pada tersebut tidak sampai putus atau berhenti. Setelah mendapatkan hasil dari penjumlahan tersebut yaitu sebesar 3, maka terdapat fungsi aktivasi yang populer kita menggunakan sigmoid, di mana nilai 3 ini eh, terdapat di bagian kanan yaitu setelah 2. Dan untuk pada sumbu Y-nya ini mengarah ke sesuai dengan grafik biru tersebut, sejajar lurus dengan nilai 0,9. Untuk menghitung sigmoidnya ini ada rumusnya dengan rumus fungsi aktivasinya yaitu Y1 sama dengan 1/1 plus eksponensial min X, ini adalah nilai hasil dari tersebut. Lalu seperti ini 1/1 per eksponensial minus 3, yaitu hasil dari aktivasi tersebut yaitu 0,953, yaitu mendekati dengan angka, bisa dibulatkan dengan angka 1 atau true. Seperti itu adalah perhitungan sederhana dari input ke aktivasi. Nah, berikut adalah perhitungan untuk jika kita menambahkan lapisan hidden layer dan juga lapisan output, di mana untuk input pertama kita mendapatkan nilai yaitu 0,5 dan input kedua yaitu minus 0,1, di mana pada setiap jalur tersebut terdapat bobot-bobot yang sudah diisi yaitu 21 min 1 minus 2 dan 1 minus 2, di mana bobot-bobot tersebut sudah ditentukan oleh hasil training model neural network. Training model tersebut berjalan yang awalnya yaitu dari feed forward, yaitu perhitungan secara acak dalam pengisian bobot tersebut, lalu sampai ke output. Dalam output nanti terdapat validasi antara output validasi nilai asli pada Y tersebut. Jika validasi nilainya masih sangat kurang dari validasi atau errornya banyak, maka akan dibalikan lagi ke awal yaitu dengan backpropagation, di mana bobot tersebut akan dikalkulasi ulang. Pada pelatihan tersebut biasanya menggunakan bantuan Google Colab untuk mendapatkan hasil training yang banyak. Pada contoh kali ini yaitu kita mendapatkan input yaitu 0,5 menuju ke input menuju ke hidden layer 1 yaitu Z1, di mana dikali 0,5 dikali 2 terdapat 1. Lalu X2 mengarah ke Z1 minus 0,1 dikali minus 0,1 yaitu hasilnya 0,1. Pada Z tersebut kita aktivasi menggunakan rumusnya tadi yaitu kita mendapatkan 1,1 diaktifasikan maka terdapat nilai 0,75 yang bisa kita bulatkan juga menjadi 1. Tapi ini masih dalam hidden layer, kita berikan 0,7 dahulu. Nah, untuk input ke Z kedua yaitu 0,5 menuju ke Z2 yaitu ada bobot 1. 0,5 dikali 1 hasilnya 0,5. Lalu X2-nya minus 0,1 dikali minus 2 yaitu 0,2.
kita aktifasikan juga agar hasilnya terbaca 0 antara 0 sampai 1. Nah, menghasilkan nanti hasil aktivasinya dari neuron hidden layer tersebut yaitu 0,75 dan juga 0,67. Lalu jika kita menuju ke outputnya nanti, kita kalikan lagi ke menuju ke outputnya yaitu 0,75 dikali 1 sama dengan 0,75. Lalu Z2 ke Y1 0,67 dikali minus 2 sama dengan minus 1,34. Kita jumlahkan, kita sumkan, didapatkan hasilnya yaitu minus 0,59. Nah, pada ini kita aktivasikan lagi ya menggunakan sigmoid lagi. Hasilnya 0,36. 0,36 ini setara dengan kita bisa bulatkan ke nilai 0. Jadi hanya dari perhitungan tadi itu hasilnya 0 atau tidak ada. Jika diterapkan pada keputusan untuk gerbang logika 1 dan 0. Nah, bobot tersebut jika bobot ini nilainya masih sangat rendah atau hasil akurasinya kurang, bobot-bobot ini memiliki outputan yang masih error dengan selisih validasi. Oke, Oke, setelah perhitungan tersebut, maka kita coba terapkan pada aplikasinya. Oke, Mas Maul, apakah sudah siap? Oke, mungkin di sini yang perlu kita siapkan untuk menerapkan NN. Di sini kita memerlukan dataset. Jadi untuk inputan akan digunakan itu ada di mana masing-masing HCHO. Disclaimer di sini saya ingin menggunakan formalin detektor. Jadi inputan yang yang setidaknya harus saya miliki itu ada HCHO, terus TGS, dan kelembaban dari DAD22. Nah, di sini untuk formalin itu merupakan nilai outputnya, nilai hasilnya. Nah, eh, perlu kita ketahui juga di sini saya ketahui juga dari kebiasaan masing-masing hasil prediksi nilai inputannya itu linear, jadi semakin kecil maka nilai prediksinya juga akan semakin kecil. Jadi eh, bisa kita simpul bahwa nanti kita akan pakai Menurut fungsi aktivasi yang linear. Nah, oke, ini merupakan pola dari sheet yang akan kita gunakan jadi model. Nah, kemudian kita perlu menyiapkan Google Colab. Nah, pertama-tama kita harus menginputkan eh, dataset yang kita miliki. Jadi kita inputkan terlebih dahulu pada Google Colab. Nah, kemudian kita memerlukan library-library yang dimiliki untuk Python. Jadi library yang dipakai mungkin antara lain adalah NumPy, TensorFlow, Pandas, dan Matplotlib untuk mengetahui grafiknya. Jadi yang harus kita lakukan adalah running untuk menjalankannya. Nah, oke, jika ada tanda centang ini, itu merupakan sudah berhasil. Oke, kemudian eh, saya menginputkan atau membaca dari dataset yang saya miliki. Jadi dataset yang saya miliki itu saya baca untuk dijadikan data frame atau kayak intinya membuat dia itu terpecah gitu. Oke, kita running. Nah, oke, di sini berhasil eh, dengan debug yang saya lakukan ada nilainya sebagai berikut. Eh,
benar sesuai dengan sheet Excel yang saya miliki. Kemudian kami membuat train data, membuat variabel train data dan evaluasi data. Nah, di mana evaluasi data itu merupakan baris ke 0 sampai ke 3. Jadi nilai formalin 0 sampai ke 3 itu kita jadikan evaluasi, dan nilai data trainingan itu jadi 3 ke 11. Oke, mungkin seperti berikut. Kita coba untuk running. Oke, kurang lebih juga melakukan debugging hasil dari train datanya. Nah, kemudian untuk kita menjadikan training input dan output, kayak udah memecah jadi nilai prediksi dan nilai input, itu data frame-nya juga harus disesuaikan. Jadi sesuai ini kan data awalnya kan formatnya kan HCHO, TKS dan DHT. Jadi di sini juga harus sama gitu. Oke, ini data train input ada 3 parameter dan 1 output, yaitu formalin yang ada tadi. Nah, kita coba running. Untuk kita cuma ngambil training input aja. Jadi keluar hanya tiga kolom saja. Kemudian di sini sudah mulai menerapkan optimizer dan modelnya. Nah, untuk inputannya kan kita pakai 3 input ya. Jadi 3 input sebagai layer inputnya ada 3. Nah, kemudian kami menggunakan 3 hidden layer. Jadi masing-masing hidden layer memiliki 20 neuron. Nah, dan aktivasi yang kita pakai adalah relu seperti itu. Nah, terus outputnya itu 1 dan juga linear yang sesuai sudah saya jelaskan tadi, harus mengetahui pola dari grafik hasil prediksi yang kita miliki. Nah, terus ketika kita sudah dapatkan nilai nilai hasil prediksinya, nanti kita juga akan tambahkan optimizer yang biasanya kita gunakan. Nah, untuk yang biasa mungkin sering digunakan adalah optimizer Adam. Jadi kita gunakan optimizer Adam untuk model yang kita miliki. Kita menambahkan metrik-metrik yang dapat kita gunakan. Oke, mungkin kita akan juga. Oke, bisa berjalan dengan normal. Nah, kemudian ini data history. Nah, ini melakukan fitting kepada modelnya. Sedangkan 100 epoch dan setiap epoch memiliki 20 kali. Nah, ini saya coba running. Tunggu sampai epoch ini berjalan hingga 100 kali berulangan. Nah, kita lihat dari akurasinya yang kita miliki, akurasinya mungkin bisa terbilang sedikit kurang bagus untuk nilai akurasinya, karena tidak mendekati 1, tidak ada yang benar-benar mendekati nilai 1. Jadi ini bisa dikatakan datanya kurang begitu bagus. Nah, kemudian setelah kita udah melakukan fitting model, kita akan melakukan self model. Jika memang itu model tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, oke, kita akan melakukan save model dengan cara ini. Nanti secara otomatis data modelnya itu akan kita dapat gunakan. Nah, ini bisa nanti akan kita download. Nah, kemudian adalah perhitungan perhitungan nilai bobot dan pembias. Oke, kita lihat dari modelnya juga. Nah, sudah kita dapatkan dari bobotnya. Kita print masing-masing bobotnya.
Ini tiga menit dulu itu pembobotannya akan sekian, terus eh, 20 menuju ke 20 itu hidden layer pertama kedua itu ini kan hidden layer pertama, hidden layer kedua. Nah, itu kita pilih juga akan bernilai juga ada bobot-bobot ini sendiri. Nah, hingga 20 ke 20 terus 20 ke 20 juga hidden layer yang kedua dan ketiga, kemudian baru akan menghasilkan nilai outputnya. Oke. Setelah itu kita coba juga lihat dari metriknya. Jadi kita melakukan prediksi dari nilai input, apakah bagaimana hasilnya itu. Ini. Nah, ini merupakan nilai yang bisa kita dapatkan. Terus kita melihat presisinya. Nah, kita menggunakan presisi minimal 0,8. Jadi kita coba ketahui dari model yang kita dapatkan itu presisinya seberapa. Nah, presisinya itu kita dapatkan 1. Jadi mungkin sesuai dengan minimal presisi yang kita miliki. Oke. Kemudian kita lihatkan nilai hasil hasil prediksi dengan output. Kita coba lihat grafiknya apakah sesuai. Nah, grafiknya juga bisa bilang cukup bagus hasil output dan nilai prediksinya. Jadi tidak ada yang benar-benar terlalu suka. Jadi pertingkatannya juga sesuai dengan, kalau mungkin bisa dicari garis lurus, ini sesuai dengan nilai parameter prediksi yang kita dapatkan. Jadi 0 hingga 19 kan. Jadi selalu bertingkat. Oke, kita coba hasilkan dari nilai 0 dari 0 sampai 19 sampai 19 itu berapa hasil prediksinya nanti keluarnya. Oke, mungkin akan kurang ini hasil prediksinya akan seperti ini. Nah, ini kan nilai evaluasi dengan nilai prediksi. Kemudian membandingkan nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya. Tapi juga sama, nggak ada yang benar-benar kayak linear sekali. Terus bandingkan juga lagi. Selesai. Dan untuk kita dapat menggunakan atau kita embeddedkan pada suatu sistem yang kita miliki, kita hanya memerlukan beberapa step-step seperti tadi. Yang pertama adalah menyiapkan dataset, mengetahui modelnya, polanya seperti apa, dan kita enak untuk mendapatkan aktivasi apa yang seharusnya kita gunakan. Untuk kita nanti gunakan NN Keras, nanti kita bisa pakai di Raspberry Pi atau controller yang lain untuk dilakukan embedded system. Dan mungkin cukup sekian untuk langkah-langkah mendapatkan model melalui Google Colab. Mungkin selanjutnya
kesimpulan yang dapat kita ambil dari PPT kali ini adalah neuron yang utama neuron menerima input data, kedua bobot memberikan bobot pada setiap input untuk menentukan kepentingannya, dan bias menyelesaikan output sebelum diterapkan fungsi aktivasi, dan aktivasi function menghasilkan output yang diteruskan ke lapisan berikutnya atau digunakan untuk prediksi. Oke, baik. Karena presentasi dari kelompok 3 telah usai, apabila ada kesalahan dan salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Karena tadi kita membuka presentasi ini dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut keyakinan agama masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Akhiron wal taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konklusi